Hai, bertemu lagi dengan saya, Novi. Oke, hari ini saya bakalan review satu tenda yang akan melengkapi hijrah saya ke konsep ultralight. Oke, ini dia tenda dari Big Adventure seri Tambora Reborn. Mungkin bagi kalangan pendaki atau semuanya udah nggak asing lagi sama seri Tambora ini, karena sebenarnya tenda ini bukan baru, udah lama, udah lebih setahun. Cuman yang sekarang saya punya ini yang versi Reborn-nya, yang baru aja rilis baru-baru kemarin. Nah, apa aja spesifikasi atau fiturnya dan apa aja perbedaan dengan seri terdahulunya yaitu Tambora 2? Langsung aja kita bahas. Baiklah, seperti biasa yang bakalan pertama kita bahas adalah kapasitasnya. Udah pasti banget ini berkapasitas 2 sampai dengan 3 orang. Muat sampai 3 orang, tapi kalau bawa barang 2 orang udah cukup lah ya. Terus kita ke bahannya atau materialnya. Dia menggunakan 210T ripstop polyester dengan PU 3000 mm UVF 50+. Nah, dimana dengan 3000 mm udah tahan banget, anti bocor, sama dengan intensitas hujan yang ada di Indonesia, asalkan jangan hujan es. Nah, UVF 50+ artinya dia di sini bersifat menolak matahari atau memantulkan matahari. Jadi dia tidak terlalu panas karena dia tidak menyerap sinar matahari. Untuk jahitannya sendiri, dia udah di-seal semua, jadi aman. Di setiap jahitan nggak bakalan bocor atau rembes air. Dengan catatan, asalkan kita memasangnya dengan kencang. Ini karena berhubung saya cuma buat review dan juga tekstur tanahnya berbatu dan agak keras, jadi tadi untuk gairup atau gairnya nggak saya pasang. Pasak juga nggak tertancap dengan baik karena tekstur tanahnya itu tadi di sini berbatu keras dan juga bercampur pasir. Jadi pasak tidak tertancap dengan sempurna di sini karena untuk cuman review aja. Next, kita bahas bagian innernya. Untuk innernya sendiri dia bahannya lebih tipis untuk inner pastinya. 190T ripstop breathable plus battery mesh. Nah, apa itu battery mesh? Battery mesh itu dia teksturnya lebih rapat, jadi untuk semut sekecil apapun dia nggak bakalan bisa masuk. Jadi dipastikan aman dari semut-semut yang kecil. Nah, ripstop breathable dia karena lebih tipis, jadi sirkulasi udara jadi lebih gampang masuk, adalah masuk gitu. Terus bahannya ini sudah 50% ripstop breathable tadi sama 50% mesh, jadi sirkulasi udara sangat gampang masuk. Selanjutnya kita ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu lantai atau floornya. Untuk floornya dia sudah 210T ripstop polyester yang PU-nya udah 3000 mm. Jadi sama dengan outer atau flysheet ini tadi. Jadi kalau kita hitung-hitung seluruh tenda ini PU-nya itu udah 6000 mm. Bagian atas 3000 mm, di bagian lantai 3000 mm. Waduh, ini udah tahan banget. Untuk bagian atas tahan air, di bagian bawah juga kalian gak perlu khawatir, pasti aman. Nah, untuk pembelian tenda ini kita sudah include footprint. Jadi kalian gak perlu lagi beli footprint secara terpisah. Untuk bahannya pun footprint ini sudah 210T ripstop polyester dengan PU 3000 mm juga. Dan untuk jahitannya sudah di seal semuanya. Nah, Big Adventure ini biasanya memang udah include sama footprintnya, itulah kelebihannya. Beda sama beberapa tenda kan ada yang nggak include footprint, jadi kita harus beli secara terpisah footprintnya. Kalau untuk tenda ini kita nggak perlu repot-repot beli lagi karena udah disertakan. Oke, ada yang tanya berapa sih berat tenda ini? Untuk beratnya cuman 2350 gram.
Untuk footprintnya beratnya cuma 200 gram. Jadi total untuk tenda sama footprintnya itu sekitar 2,5 kilograman aja. Jadi cocok lah ya untuk alternatif atau pilihan bagi kalian yang mau hijrah ke ultralight. Sebenarnya tenda ini bukan ultralight, tapi bisa direkomendasikan atau sebagai alternatif kalian yang ingin hijrah ke konsep ultralight karena dia sangat ringan. Untuk ukuran tendanya, lebar depannya 210 cm. Untuk lebar ke belakang, dia ada 70 plus 140 plus 70 cm. Untuk tingginya 105 cm. Yang 70 tadi untuk bagian vestibul atau teras. Bukan teras sih, ini pokoknya inilah. Nah, yang ini 70 ke belakang 70 karena tenda ini dia ada 2 pintu, bagian depan dan bagian belakang. Jadi ini kalau misalkan kalian mau ke pantai bisa banget juga pakai tenda ini. Jadi tinggal dibuka bagian depan belakangnya, udah enak, angin bisa keluar masuk dengan lancar. Satu lagi kenapa bisa direkomendasikan sebagai gear ultralight, untuk packagingnya dia sangat kecil, di ukuran 40 cm dikali 15 cm. Jadi muat banget buat dimasukin ke tas-tas ultralight. Selanjutnya kita ke bagian frame. Framenya dia sudah menggunakan aluminium alloy 8,5 mm. Untuk framenya ini sangat memudahkan kita dalam pemasangan tenda ini karena dia udah dilengkapi dengan joining system berbentuk triangle. Jadi kita tinggal bentangkan, dia langsung membentuk sendiri. Jadi kita nggak perlu khawatir ada yang ketinggalan, ada yang terpisah-pisah karena dia udah jadi satu, digabung. Jadi tinggal kita bentangkan, kita tinggal mengencangkan bagian-bagian yang belum kencang, itu aja. Karena kan bukan kebanyakan sih, ada sebagian tenda yang framenya masih terpisah-pisah. Jadi kalau kita kadang-kadang mau cepet-cepet, kurang teliti, ada aja yang ketinggalan. Ya seperti pengalaman pribadi juga sih sebenarnya. Jadi kalau untuk si Tambora ini kalian nggak perlu khawatir bakalan ada frame yang ketinggalan. Jadi karena udah joining system itu tadi. Yang nggak kalah penting lagi, pasak. Nah, untuk pasaknya ini dia juga udah aluminium YesTex, dilengkapi dengan tali. Tadinya saya juga bingung ini tali buat apa. Ternyata tali ini nanti yang bakalan memudahkan kita saat kita mau mencabut pasak. Karena kan kalau nggak ada tali ini mungkin agak sedikit sakit ya, apalagi kalau pasaknya nancap dalam. Seperti tenda-tenda lainnya, si Tambora ini juga dilengkapi dengan guy rope disertai dengan aluminium stopper. Di bagian dalam ada headlamp atau gantungan lampu dan juga ada 2 pocket di bagian atasnya. Salah satu yang saya suka dari si Tambora ini dan salah satu alasan kenapa saya menjatuhkan pilihan ke Tambora ini adalah karena pilihan warnanya yang lumayan banyak. Karena kan biasanya kebanyakan tenda paling mentok di 2 warna. Nah, kalau untuk si Tambora ini dia ada 4 warna. Yang pertama ada si purple ini. Ini termasuk yang paling laris dan yang paling saya suka, makanya saya milihnya yang ini. Terus ada blue army, terus ada lime green sama gray. Nah, untuk versi Reborn-nya sendiri, dia untuk saat ini baru tersedia dalam purple sama lime green. Untuk perbedaannya antara si Tambora Reborn ini sama Tambora yang terdahulu sebenarnya enggak terlalu banyak perbedaan, cuman di bagian innernya saja. Untuk di versi yang Reborn, di bagian inner sekarang ada logo Big Adventure Tamboranya, dan di bagian dalam sudah disertakan pocket. Kalau untuk terdahulu kan belum ada. Untuk spesifikasinya untuk keseluruhannya sama aja. Jadi perbedaannya cuman ada di 2 poin itu tadi saja. Di sini saya mau bahas apa aja kekurangan sama kelebihan tenda ini, biar buat kalian yang mau beli tenda ini bisa menimbang-nimbang. Jadi nggak perlu bingung lagi nanti
Kalau misalkan mau beli kan takut ada yang untuk 2P kemahalan dengan fitur yang segini-gini aja atau yang gimana. Jadi sekarang saya kasih tahu untuk kelebihannya. Yang pertama, dia karena 3000 mm tadi, yang pastinya dia sudah tahan air untuk intensitas hujan di Indonesia sini. Dia bisa dipakai buat kalian yang ingin memakai konsep ultralight dalam pendakian. Packagingnya juga kecil, jadi bisa banget muat di dalam tas-tas ultralight, apalagi di carrier atau tas konvensional. Terus setiap pembelian tenda ini kita sudah disertakan dengan footprint, jadi kita nggak perlu repot-repot lagi beli footprint secara terpisah. Untuk pilihan warna, tenda ini mempunyai banyak pilihan warna, jadi kalian bisa memilih menyesuaikan dengan warna kesukaan kalian. Karena tenda ini tidak terlalu tinggi, jadi dia cukup aman di dalam kondisi badai. Nah, untuk kekurangannya, sebenarnya kekurangannya nggak ada kekurangan yang fatal menurut saya pribadi. Kekurangannya cuman untuk si tenda ini dia nggak ada teras. Jadi bagi kalian yang suka masak-masak di teras itu udah dipastikan nggak bisa. Tapi jangan khawatir bagi kalian yang punya budget lebih, karena Big Adventure juga menjual terasnya ini secara terpisah. Terus kekurangan yang kedua, tenda ini mungkin untuk di daerah gunung-gunung akan lebih terasa dingin karena di bagian innernya tadi dia 50% bahannya 50% ripstop polyester tadi dan 50%-nya mesh. Jadi mungkin agak dingin, cuman sebenarnya itu bukan yang terlalu fatal juga sih, karena kalau kita dingin sebenarnya kita masih bisa diantisipasi dengan gear yang lain seperti kita menggunakan sleeping pad, ya pokoknya jaket yang mumpuni. Jadi itu bukan kekurangan yang fatal. Itu aja sih kalau menurut saya kekurangannya. Selebihnya oke. Dengan harga Rp1.275.000 itu harga normalnya. Sedangkan saya kemarin belinya di Rp1.175.000 karena kemarin beli di saat lagi promo, dia baru rilis. Untuk harga segitu nggak jadi masalah karena ada harga, ada kualitas. Dan sekian dulu vlog saya hari ini. Thanks for watching. See you and bye-bye.